Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di pertemuan ke-13 Customer Relationship Management. Nah, pada mata kuliah Customer Relationship Management ini, kita akan mempelajari di bab 12 pada buku yang saya sudah berikan. Apa sih bab 12 itu? Bab 12 itu tentang Customer Relationship Management di era digital saat ini. Nah, sebenarnya sebelumnya memang ada pasti di suatu perusahaan untuk customer relationship management. Jadi memang untuk transformasi digital sendiri memahami perubahan dalam interaksi pelanggan. Jadi CRM ini beradaptasi dengan era digital di mana pelanggan lebih aktif berinteraksi menggunakan media sosial dan perangkat mobile sendiri, mempengaruhi cara perusahaan membangun hubungan dengan mereka. Mungkin kalau cerita sedikit, adik-adik di masa kecil dulu masih belum terlalu masif smartphone ya. Masih ada kalangan tertentu yang memang mereka memiliki akun sosial media. Zaman dulu masih Facebook gitu ya. Nah, tapi di zaman sekarang mana ada yang tidak menggunakan smartphone. Masih ada sedikit ya kalau di nenek-nenek mungkin, tapi sekarang pun nenek-nenek kita aja udah pakai smartphone. Nah, social customer relationship management, jadi dari transaksi ke percakapan, itu perubahan dari komunikasi pelanggan saat zaman dulu dan zaman sekarang udah masuk ke arah digital. Customer relationship tradisional secara sifat dan karakteristik adalah kalau yang tradisional komunikasi satu arah. Dari zaman dulu mungkin masih televisi atau radio yang cuman hanya tidak bisa kita tanya-tanya dan mereka cuman tahu satu arah aja. Tapi di zaman sifat yang saat ini kita sudah mulai ada live streaming, ada promo di mana kita bisa langsung klik untuk komen dan langsung bisa dibalas oleh si penjual sendiri, gitu. Jadi, kita bisa langsung cepat, bahkan kita bisa menanggapi dengan lebih cepat lagi si pelanggannya tersebut. Dari, tradisional sendiri kita bisa lihat kontrol perusahaan penuh. Jadi memang, semuanya berbasis perusahaan. Gitu. Jadi ya udah perusahaan strateginya A, strateginya B gitu ya. Tapi kalau di sosial saat ini secara digital, pelanggan mengontrol percakapan. Jadi mereka klik untuk komen gitu ya. Kak, yang di sini ada nggak? Kak, yang ini warnanya ada nggak? Warnanya seperti apa sih perbedaannya? Coba kakak pakai gitu. Nah, itu adalah pelanggan yang mengontrol percakapan di saat kita melakukan komunikasi dengan pelanggan. Itu salah satu perbedaan digital saat ini untuk penjualan berbasis produk ya. Nah, jasa pun sendiri juga sudah mulai berbeda gitu ya, karena udah ada di sosial media. Mereka bisa lihat lagi gimana cara hubungannya si perusahaan ini dengan si pelanggan. Untuk tradisional sendiri, kita lihat fokus pada transaksi. Jadi memang kita lihatnya profit, udah transaksi profitnya sekian gitu ya. Nah, tapi kalau di digital, kita lihat ada juga pada hubungan. Subscriber-nya udah berapa, followers-nya udah berapa, ya memang nanti kita akan menjalani ke arah sana. Nah, itu sebenarnya kita bisa lihat ya. Nah, manfaat sosial dari customer relationship management ini apa sih gitu ya. Nah, pelanggan merasa didengar, listening gitu ya. Mereka bisa langsung di-mention, "Ya untuk Kakak, Kakak Agus," gitu ya. "Ini ada nih." Kita langsung kayak ngerasa, "Wih, kita sebagai customer udah di-mention nih," gitu ya. Nah, itu yang bisa, merasa terdengar, lebih didengar dibanding yang zaman dahulu. Jadi customer relationship management ini, penting nih untuk me-maintain si customer kita. Nah, kemudian ada, eee eee, sourcing. Crowdsourcing ini melibatkan pelanggan dalam inovasi produk. Nah ini, "Kak, coba deh produk ada rasa ini," gitu. Misalkan kita jualan jus, "Kak, ada rasa mangga dong." Tadinya kita cuma jualnya rasa stroberi, rasa coklat gitu ya, misalkan susu, ada rasa mangga, ada rasa lain. Karena kita melibatkan pelanggan di dalamnya yang memang suka buah tersebut. Misalnya contoh seperti itu. Nah,
advocacy. Jadi pelanggan puas menjadi influencer. Jadi mereka tuh kadang pengen tuh jadi mereka suka produk ini, memang mereka langganan. Sebenarnya mereka tuh pengen ngasih tahu ke orang-orang cuman dari mulut ke mulut, tapi mereka merasa ya nggak penting-penting banget. Ini kan kita yang beli gitu ya. Tapi kadang ada yang pengen deh kita em, menjadi pendapatan juga karena kita suka produk ini. Nah, akhirnya jadi affiliate. Tapi saya juga seperti itu. Nah, mobile CRM ya. Kemarin juga kita udah lihat ya, ada aplikasi-aplikasi. Sebenarnya banyaknya di dalam suatu perusahaan pasti berbayar. Tapi kalau mau bikin sendiri juga kakak bisa juga untuk membuatnya. Jadi mungkin aja nih bisa buat skripsi pembuatan mobile customer relationship management untuk produk bisnis A gitu misalnya contoh seperti itu. Bisa contoh yang beberapa yang saya kasih kan itu simple ya buat si sales ngirim terus langsung nge-link gitu ya. Nah, itu solusi cerdas untuk suatu bisnis. Jadi akses si sales ini kan agak lebih susah ya karena banyak real time gitu ya. Sales ada di berbagai wilayah gitu ya, misalnya contohnya seperti itu. Nah, itu ke pelanggan sendiri di staf lapangan ini untuk bisa cepat mengambil keputusan ketika ada respon keluhan pelanggan. Mereka langsung tahu gitu notifikasinya ada keluhan pelanggan tentang A. Jadi mereka langsung bisa decide untuk strategi ke depannya. Nah, strategi dari WhatsApp Customer Relationship Management di Indonesia sendiri, ini agar kita tidak langsung bisa bersama dengan pelanggan gitu ya. Kita biasanya bikin WhatsApp bisnis yang memang centang hijau, yang memang terintegrasi dengan Customer Relationship Management platform yang kita punya. Jadi nanti langsung nge-link tuh. Jadi langsung link ketika ada pelanggan yang tidak puas. Nah, itu perlu untuk otomatisnya memberikan informasi pengiriman dan konfirmasi pembayaran tersendiri. Nah, itu perlu ada chatbot yang cerdas. Nah, mungkin sekarang masih 80% ya menanganinya, 20%-nya masih belum bisa ditangani oleh si bot robotnya, tapi mungkin bisa ke customer service. Nah, itu yang perlu kita lihat nih strateginya seperti apa untuk bisa juga langsung ke WhatsApp. Nah, masa depan untuk customer relationship management ini sebenarnya udah mulai ke AI dan personalisasi. Jadi trennya itu untuk lebih ke AI dan hyper personalisasi ini, jadi mengubah cara bisnis interaksi ke pelanggan lebih kepada per individunya, adik-adik. Jadi memang memanfaatkan analisis data untuk memberikan pengalaman yang lebih relevan dan emosional kepada setiap individu. Nah, di mana kalau kita lihat ya dari analisis data sendiri, kita lihat tuh ini masuk nggak sih ke si individu A, individu B. Nah, makanya udah ada data pelanggan. Bahkan kalau adik-adik mungkin ada yang kaget ya. Kita lagi ngomongin, kopi di sini enak loh di wilayah A. Tiba-tiba nanti sosial media kita keluar tuh tentang kopi, 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 kopi gitu ya. Nah, itu yang bisa mereka bantu untuk AI dan personalisasi sendiri. Nah, sebenarnya bisa dapat kita bilang ya, CRM atau Customer Relationship Management itu terbaik adalah yang menggabungkan teknologi dengan sentuhan manusia, menciptakan pengalaman yang lebih personal. Jadi memang ke arah kita sekarang teknologi lebih ke teknologi dengan sentuhan manusia lebih bisa berperasaan gitu ya. Kalau robot kan jawabnya aneh banget gitu ya. Nah, itu bisa diupdate lagi menjadi lebih personal. Nah, kesimpulannya, customer relationship di era digital ini, karena ada yang dari tradisional ke evolusi ya, dari sistem tradisional yang cuman satu arah, terus sekarang juga nggak cuman untuk strategi perusahaan aja, tapi kita juga lebih ke pelanggan sentrik gitu ya. Nah, itu bisa lebih interaktif lagi. Kemudian teknologi sebagai penggerak utama. Nah, sekarang udah zaman-zaman AI ya. Jadi memang sekarang efisiensi bisnis kita bisa lebih ke arah sana karena misalnya tadi CS-nya, customer service-nya ada 10, sekarang cuma cukup satu karena udah dibantu oleh robot gitu. Nah, kalau misalnya lebih nggak bisa lagi kebantu, baru nanti ke customer service-nya.
Selanjutnya, kemanusiaan sebagai inti dari customer relationship management. Jadi sentuhan manusia dalam teknologi itu penting karena kalau kita bisa lihat bahwa kita lihat dari teknologi sendiri itu kan masih kurang ya untuk human-nya. Jadi kita bisa sentuh lagi agar mereka dapat memahami arah dari keinginan si pelanggannya. Seperti itu. Nah, ini mungkin saya nggak ngasih tugas, tapi mungkin one day Kakak bisa rancang strategi customer relationship management. Nah, ini sebenarnya bisa bisa jadi skripsi ya atau tugas akhir. Ini adalah target untuk personalisasi gitu ya, identifikasi pelanggan yang akan dilayani, terus kemudian software customer relationship management, perangkat lunak yang untuk mendukung kebutuhan. Kemudian komunikasi, pastikan adanya interaksi dua arah, gitu ya. Alur komunikasinya, otomatisasinya seperti apa dari pemasaran yang ada, dan mengukur kesuksesan dari Key Performance Indicator atau KPI untuk mengukur hasil strategi yang kita akan rancang untuk Customer Relationship Management bulan-bulan berikutnya. Nah, jadi kita bisa rancang nih ada strateginya, kita buat software-nya jadi lebih dekat lagi ke customer. Karena inti dari bisnis itu adalah di bagian marketing gitu. Jadi kita ada yang memang dibutuhkan di dalam customer relationship management. Oke, baik. Terima kasih banyak. Mungkin jika memang ada yang bertanya, nanti silakan untuk di forum atau di grup WhatsApp yang kita telah punyai. Dan sampai di sini mungkin terima kasih banyak. Nah, di sini jadi intinya adalah customer untuk relationship management ini secara online itu perlu adanya aktif dalam meraih pelanggan. Jadi memang kalau kita cuman diam saja, kita nggak langsung nyamperin, atau kita harus cari tahu, ya kita juga bisnisnya nggak akan berjalan dengan baik. Jadi memang platform-platform yang seperti WhatsApp, Instagram, TikTok, dan lain-lain kita sangat perlukan. Bahkan Facebook sekarang juga sudah mulai dijalankan. Oke, jadi memang di era digital sekarang, sebagai customer relationship management atau di dunia bidang marketing gitu ya, itu sangat penting di digital. Oleh karena itu, kita bisa lebih luas lagi. Baik, terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa minggu depan.